Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti, dalam pembelajaran Ekonomi Modul 5 mengenai kreatif mengelola sumber daya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama meluruskan niat untuk belajar dalam kebaikan dan semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah teman-teman mengetahui jenis sumber daya dan prinsip pengelolaan, kreativitas dalam mengelola sumber daya, dan mendeskripsikan jenis sumber daya. Baik, teman-teman, di mana sumber daya itu memiliki kekuatan yang terbatas, sedangkan manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Sehingga manusia perlu memunculkan kreativitas dalam memanajemen agar bermanfaat dengan maksimal. Baik teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui jenis sumber daya, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa itu sumber daya. Di mana teman-teman sumber daya itu merupakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga teman-teman sumber daya itu terdiri dari 4 yang kita pelajari hari ini ya. Ada yang pertama namanya sumber daya alam atau SDA, di mana SDA itu memuat tanah, air, hutan, laut, ataupun hasil tambang. Yang kedua, ada yang namanya sumber daya manusia atau SDM, di mana SDM itu memuat tenaga kerja, keahlian, ide kreatif. Yang ketiga adalah modal. Modal ini menyangkut uang, mesin, dan teknologi. Dan keempat adalah kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu merupakan kemampuan mengorganisasi faktor produksi. Artinya faktor akan barang atau sesuatu yang akan kita jadikan sebuah produk. Prinsip pengelolaan ya, teman-teman. Di sini kita belajar tentang prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan yang kita pelajari ini ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama adalah efisiensi, berkaitan dengan hemat dan tepat guna. Yang kedua adalah produktivitas atau hasilnya maksimal. Yang ketiga adalah kelestarian atau berkelanjutan, tidak merusak lingkungan ataupun yang ada di sekitarnya. Dan keempat adalah keadilan. Keadilan ini berlaku bagi semua pihak. Kreativitas dalam mengelola sumber daya. Nah, teman-teman, dalam mengelola sumber daya itu tidak hanya perlu tenaga, tapi kita perlu kreativitas dan inovasi, di mana kita akan memerlukan pertama, inovasi produk dan jasa. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Kita bayangkan saja ya teman-teman, kalau kita melakukan secara manual ataupun tradisional, nanti itu akan memiliki hasil yang berbeda ketika kita menggunakan teknologi yang canggih. Yang ketiga adalah pengembangan usaha berbasis potensi lokal, dan keempat adalah daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah. Misalnya teman-teman di rumah kita ada sampah misalnya gitu ya, sampah plastik yang lama itu ya, sampah plastik itu lama sekali terurai sehingga sampah plastik itu bisa kita daur ulang kembali, misal bisa menjadi tas dan lain sebagainya, sehingga itu menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Adapun contoh penerapannya, yang pertama itu misalnya contoh di industri kreatif berkaitan dengan adanya kerajinan, kuliner, ataupun fashion di bidang fashion ya. Yang kedua adalah pengelolaan lahan pertanian modern. Misal gitu ya, kita bisa melakukan pertanian di lahan yang sedikit namun bisa bermanfaat dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Yang ketiga adalah usaha kecil dan menengah berbasis komunitas yang dikelola, dalam artian ini dikelola oleh suatu kelompok tertentu, dan ekonomi hijau dan ramah lingkungan. Baik teman-teman, dari pembelajaran tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa pertama, sumber daya terbatas harus dikelola dengan kreatif, tentu dengan inovatif yang bermacam-macam sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh manusianya. Yang kedua adalah kreativitas kunci menghadapi keterbatasan dan menciptakan peluang.
Nah, dari sana kita belajar bahwa keterbatasan itu tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan kreativitas kita. Sehingga kreativitas itu dibutuhkan dalam diri kita dalam melihat peluang-peluang yang ada. Dan terakhir, teman-teman, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan memanfaatkan atau mendaur ulang gitu ya, kita bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Jika nanti ada yang belum bisa dipahami atau ada yang kurang dimengerti, silakan teman-teman tanyakan dalam forum kelas kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.